Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novialis, mahasiswa jurusan Teknik Biologi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai segmentasi dan blastulasi, mata kuliah embriologi. Nah, pembelaan atau disebut juga segmentasi terjadi setelah pembuahan, yaitu di saat masuknya sperma ke dalam ke dalam telur. Zigot membelah berulang kali. Pembelahan mitosis yang berlangsung secara berulang-ulang ini disebut pembelahan. Proses pembelahan ini diaktifasi oleh enzim mitosis promotif faktor atau MPF. Fusi pronuclei jantan dan pronuclei betina pada saat fertilisasi menghasilkan inti diploid pada zigot. Selanjutnya zigot membelah menjadi 2, 4, 6, 8 sel dan seterusnya. Pembelahan tersebut menyebabkan zigot yang ada yang pada mulanya uniseluler berubah menjadi multiseluler. Nah, sel-sel hasil pembelahan zigot dinamakan blastomer, sedangkan beri pembelahan yang berlangsung hingga embrio memiliki suatu rongga yang bersama blastomer disebut pliefect. Menurut Balinski, pembelahan memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama, zigot ditransformasi melalui ruang pembelahan mitosis dari keadaan uniseluler ke multiseluler. Yang kedua, ukuran embrio relatif tidak bertambah. Nah, yang ketiga, bentuk umum embrio tidak berubah kecuali terbentuknya rongga blastocele. Yang keempat, transformasi dari bagian substansi di sitoplasma menjadi substansi inti. Perubahan kualitatif komposisi telur terbatas. Dan yang kelima, bagian-bagian utama sitoplasma telur tidak disimpan dan tetap pada posisi yang sama seperti telur pada awal pembelahan. Yang keenam, rasio sitoplasma inti pada awal pembelahan sangat rendah dan pada akhirnya hampir sama dengan rasio sel somatik. Nah, kemudian ada tipe-tipe telur. Yang pertama yaitu isolesital. Tipe telur ini disebut juga homolesital. Tipe telur ini penyebaran yolk atau cadangan makanannya tersebar merata di seluruh ovum dan jumlahnya sedikit dengan nukleus atau inti selnya berada di tengah. Jadi, inti selnya dikelilingi oleh cadangan makanannya. Tipe telur ini terdapat pada Amphiosus, Echinodermata, Mollusca, Annelida, dan Mamalia. Nah, kemudian yang kedua, telolesital atau mesolesital. Tipe telur dengan letak dari yolk dan inti sel berada di dua kutub yang berlawanan dengan jumlah yolk yang sedikit. Nah, kutub dengan konsentrasi yolk disebut kutub vegetatif, sedangkan kutub dengan inti sel disebut kutub animalia. Jenis telur ini terdapat pada amfibia, lamprey, dan lungfish. Nah, yang ketiga itu telo extremlesital atau megalesital. Yolk banyak sekali yang tersebar hampir semua bagian telur, sehingga inti sel berada terdesak di bagian ujung atau atas dari ovum dan sitoplasmanya sedikit. Kutub vegetatifnya besar, sedangkan kutub animalnya sangat kecil. Tipe telur ini terdapat pada reptilia dan apes. Kemudian yang keempat, centrolesital, merupakan tipe telur dengan yolk dan inti sel berada di tengah-tengah telur. Tipe telur ini terdapat pada insekta. Sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.